Even dia, maaf sekali lagi ya, pendeta atau mengaku penghafal Alkitab atau mengaku pinter Alkitab, tetapi di depan publik dia menarasikan sesuatu ya tentang pengajaran tapi tidak tertulis di dalam Alkitab ya, ya ditinggalkan saja ya. Pengajaran yang diberikan oleh seseorang tetapi bukan pengajaran yang tertulis atau yang sebenarnya, tinggalkan dia ya. Roma 16 ayat 17 jelas itu. Mbak Intan monitor, Mbak Intan monitor, Mbak Intan ya. Bentar ya, saya ambil Alkitab dulu ya teman-teman. Ya, shalom yang baru bergabung teman-teman ya. Roma Roma 16 ya. Roma 16 ayat 17 ya. Perikopnya peringatan ya. Tetapi aku menasehatkan kamu ya, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka ya yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ini kata firman teman-teman ya, Roma 16 ayat 17 ya. Sepintar apapun dia merangkai narasi atau kata-kata di depan publik ya, sepintar apapun ya, tetapi kalau tidak tertulis di dalam Alkitab ya, berarti dia memberikan pengajaran di luar ya kebenaran itu, yaitu ya firman Tuhan. Ya, Alkitab berkata tinggalkan mereka, hindari mereka. Bukan saya yang bilang ya, bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Ya, mohon maaf ya, yang terjadi sekarang tergenapi di dunia apologet ini, akhir-akhir ini ya. Sudah jelas di dalam Alkitab tertulis Yesus hamba Tuhan ya, dan Yesus hamba Tuhan itu menjadi perikop Matius 12 ayat 15 dan 18 itu. Dan masih banyak ayat yang lain yang tertulis bahwa Yesus dinyatakan hamba Tuhan ya. Tapi sekarang banyak yang ngaku pinter Alkitab ya, punya banyak follower, ya maaf, ya harus ditegur ya. Karena di depan publik mereka menyatakan dengan lantang bahwa Yesus bukan hamba Tuhan. Jelas itu karena kan sudah ini di depan publik. Rekam jejak digitalnya banyak yang lihat. Nah, ini yang kita harus tegur. Ya. Berani menarasikan sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab. Sementara tertulis jelas dan menjadi tema itu, Yesus hamba Tuhan. Ya. Sebab itu tinggalkan mereka. Ya. Jangankan manusia itu. Ya, yang sok-sokan katanya mengabarkan Injil. Seorang malaikat pun Tuhan Yesus bilang apa? Galatia 1 ayat 8 dan 9. Ya. Sekali lagi, jangankan manusia-manusia itu yang sok-sokan mengabarkan Injil tetapi tidak tertulis di dalam pengajaran Alkitab. Seorang malaikat pun Tuhan bilang apa? Terkutuk. Meskipun seorang malaikat yang mengajarkan Injil tapi bukan Injil kebenaran atau Injil Kristus, terkutuk. Malaikat dibilang gitu sama Tuhan. Apalagi cuma sekedar manusia. Even dia titelnya pendeta. Ya, itu teman-teman ya. Jadi memang ya harus ditegur. Ya, harus ditegur karena tidak sesuai dengan Alkitab. Iya teman-teman, ya. Karena ini ruang publik, ya. Tapi memang ya
Banyak yang kita lihat ini kan, maaf punten, saya juga nggak pandai Alkitab ya, saya banyak belajar. Tapi kan kebanyakan circle mereka, follower-follower yang mengikuti mereka itu karena apa? Karena dengan sadar, oh iya ya, saya ini nggak pandai Alkitab nih, kebanyakan orang Kristen, saya nggak pandai Alkitab, ya. Begitu ada sosok-sosok ini naik ke atas komal-komal, ya, dengan berkata-kata indah, ya, merangkai kata-kata yang muluk-muluk di luar pemikiran orang-orang Kristen awam. Percaya, ya. Inilah kelemahan orang Kristen, maaf ya, yang awam, yang tidak tahu Alkitab meskipun dari lahir Kristen. Nah, hadirnya sosok-sosok ini ya percaya-percaya saja dengan rangkaian kata-kata narasi yang indah-indah itu, ya. Yang sebetulnya dengan tidak sadar mereka itu disesatkan. Ya, saya belajar Alkitab, saya baca Alkitab, ya. Orang-orang yang membawakan Injil tapi bukan Injil Kristus itu orang-orang terkutuk. Sebelum mereka bertobat, sekali lagi, sebelum mereka bertobat mengakui kesalahannya di depan publik, menarasikan sesuatu yang tidak tertulis dalam Alkitab, mereka orang-orang terkutuk. Untuk apa? Ya, hindari mereka. Roma 16 ayat 17. Memberikan pengajaran di luar ajaran yang kebenaran. Ya. Roma 16 ayat 17. Saya sambung dengan 18 ya. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Ya, saya ulangi ya. Roma 16 tadi 17, sekarang 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang tulus hatinya. Orang-orang tulus hati itu orang-orang Kristen, ya, yang dengan sadar diri tidak pandai Alkitab, tidak pernah mendengarkan kata-kata yang tertulis dalam Alkitab. Mau itu spender, mau itu orang biasa yang Kristen, ya. Ini fenomena ini. Ada sosok-sosok yang waduh dikatakan pinter Alkitab lah, dengan kata-kata muluk-muluk, manis-manis, ya. Nah, orang-orang ini kepincut. Tetapi secara tidak langsung mereka apa? Disesatkan. Ya, teman-teman. Bukan kata saya, itu kata Alkitab itu. Bu Sofi turun ya. Ya, saya cuma menuruti Alkitab, hindari mereka. Ya, tinggalkan mereka. Roma 16 ayat 17, teman-teman dicatat, diverifikasi. Ya, saya juga nggak mungkin bernarasi kalau tidak tertulis di dalam Alkitab. Ya, teman-teman. Ya. Shalom semuanya yang baru bergabung, ya. Oke, Mbak Intan, Miss Hadasa udah monitor? Ya, jadi yang di ayat 18 itu mereka melayani dengan perutnya sendiri. Ngeri, teman-teman, ya. Memang ngeri, ya. Jadi enak sebenarnya kalau saya pikir cari duit di TikTok ini enak. Ya. Pinter ngomong, ya. Masukkan ayat-ayat Alkitab, udah jadi penghasilan. Ya. Itu teman-teman ya. Shalom semuanya ya. Mbak Intan monitor? Miss Hadasa? Belum pada monitor semua. Ya, shalom ya. Ya. Jadi tinggalkan mereka. Ya. Yang menolak, khususnya yang menolak bahwa Yesus hamba Tuhan, tinggalkan pengajaran mereka. Matius 12 ya, ayat 15 itu temanya Yesus hamba Tuhan. Apa mereka mau ganti itu tema di dalam Matius itu? Hah? Berani nggak mereka ganti temanya? Ya, karena mereka otaknya kayak kambing, kayak RT6. Hamba itu dipikir babu, ya, pembantong, ya.
ya, teman-teman. Itu teman-teman, ya. Ternyata apa betul? Mereka cuman apa? Cuma demi perutnya sendiri ternyata. Pandai berkata-kata dengan bahasa yang muluk-muluk. Ini loh bahasa yang muluk-muluk. Ya. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk. Ya. Perikoresis lah, antologi lah. Ya. Orang Kristen yang dari lahir pun ya belum tentu tahu itu perikoresis itu apa. Ya. Ngomong tentang yang di luar tertulis Alkitab, tapi menolak yang tertulis dalam Alkitab, Yesus hamba Tuhan. Itu gimana? Ya, akhirnya berkubu. Ya, orang yang menyatakan sesuai yang tertulis dalam Alkitab, oh salah itu. Padahal mereka sendiri yang sesat. Ya, itu kata firman Tuhan. Mereka orang-orang terkutuk. Ya, membawakan Injil tapi bukan Injil Kristus yang tertulis dalam Alkitab. Ya, teman-teman. Ya, satu lagu lagi ya. Judulnya Hati Penuh Racun, ya. Nih, tinggalkan ini. Mereka yang sok-sokan ngomongin Alkitab tapi tidak tertulis. Ya, teman-teman, shalom semuanya. Tolong di tap-tap layar dan share ya, di-support ya, teman-teman. Supaya nggak goyang, teman-teman ya. Oke, shalom semuanya ya. Oke. Kita dengerin pujian satu kali lagi ya, Mbak Intan monitor ya. Oke. Mulutmu memuji Tuhan, namun hatimu penuh racun. Kau menangis saat penyembahan, tapi menjadi alasan orang lain. Terluka setelah ibadah selesai, kau hafal ayat demi ayat, tetapi kasihmu perlahan mati. Lidahmu lebih tajam daripada doa-doamu sendiri. Terlihat begitu rohani, doamu terdengar indah, kata-katamu terdengar kudus. Namun di belakang mereka, kau menjatuhkan saudaramu sendiri. Senyummu penuh kepura-puraan dan mulutmu diam-diam membunuh. Kau bicara tentang kasih, tetapi hidupmu penuh penghakiman. Kau menyebut nama Tuhan, namun hatimu jauh darinya. Kau membersihkan bagian luar cawan, tetapi bagian dalammu penuh racun. Di luar kau tampak hidup, namun di dalam penuh tulang-tulang mati. Tak ada topeng yang dapat menipu mata Tuhan. Mulutmu memuji Tuhan, namun hatimu penuh racun. Kau angkat tangan saat penyembahan, lalu melukai sesamamu diam-diam. Kau hafal firman demi firman, tetapi kasihmu menghilang. Lidahmu lebih tajam daripada doa-doamu sendiri. Aku hidup di tengah bangsa yang najis bibir. Semua terdengar suci, namun hati dipenuhi iri dan haus menjatuhkan. Nama Tuhan disebut di mimbar, tetapi fitnah lahir di belakang. Air mata jatuh di altar, namun kasih mati setelah ibadah selesai. Kalian pandai terlihat benar,
Celakalah aku ini najis bibir. Tuhan, jangan biarkan aku menjadi sama. Sebelum aku sibuk menghakimi orang lain, hancurkan dulu kesombonganku. Bersihkan mulutku, bersihkan hatiku. Jangan biarkan aku memakai namamu untuk melukai. Mulut kami memuji Tuhan, jangan biarkan hati penuh racun. Ajar kami hidup dalam kasih, bukan hanya terlihat rohani. Jika tanpa kasih semua sia-sia, jika tanpa hati semua percuma. Tuhan, hancurkan kemunafikan kami dan bentuk kami seperti hatimu. Lebih baik mulut ini diam daripada memakai nama Tuhan. Iya, lagi shalom teman-teman yang baru bergabung ya. Teman-teman bisa dapat ya Miss Hadasa shalom, tadi aku panggil lagi repot mungkin. Oke. Iya, Miss Hadasa bisa bernarasi di awal ya tentang tema atau tentang apapun itu ya, supaya nanti habis itu ke pengajaran dari Mbak Intan ya. Shalom semuanya yang baru bergabung teman-teman ya. Ya, yang baru bergabung terima kasih, tolong di-tap layar ya. Kalau tidak keberatan ada WL ya teman-teman dari TikTok buat saya, kalau tidak keberatan dibantu ya. Terima kasih atas supportnya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Silakan Miss Esther. Ada yang mau disampaikan? Tema atau apapun itu. Pengajaran ini suara saya sudah bagus ya? Agak menggema kalau nggak salah. Feedback diri saya. Oh enggak tuh. Oh tunggu sebentar. Udah cek. Cek. Udah. Udah, oke. Udah Sip. enggak. Lanjut Miss Esther. Gini teman-teman. Tema hari ini tinggalkan pengajaran palsu. Ini bukan sekedar kalimat biasa ya. Ini kalimat berat. Karena risikonya kalau kita cuek sama yang model begini, nasihat di dalam kalimat ini, itu kita yang ruginya bukan rugi biasa-biasa, tetapi rugi untuk selama-lamanya. Rugi yang paling besar yang pernah ada di dalam istilah rugi ya. Karena resikonya adalah diri kita sendiri. Dan lebih parah lagi kalau kita udah orang dewasa memiliki anak, anggota keluarga yang kita ajak. Jadi rugi berame-rame karena kita ngajak gitu. Bukan cuma merugikan diri sendiri, tapi juga kita ajak orang lain untuk rugi juga. Dalam hal ini celaka ya. Celaka kalau di Alkitab kata-katanya jelas binasa. Kalau namanya binasa itu ya sudah nggak ada Oh, thank you Pak Toronto. Udah nggak ada ampun dan nggak ada batas limit waktunya. Selama-lamanya. Tuh. Sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui ajaran palsu. Serius, sangat mudah. Di dalam Alkitab Yesus mengajarkannya. Dia yang maha bijaksana ngasih tahu kita dengan sangat mudah. Dari buahnya lah engkau tahu pohon yang baik. Dari buahnya kita tahu mana ajaran yang baik, mana orang yang baik. Itu kita bisa lihat. Ajaran yang baik itu buahnya apa? Kasih. Ya, kasih. Dia melakukan segala sesuatu dasarnya kasih.
Sekalipun terasa menyakitkan mungkin di awal, tapi begitu kita renungkan, begitu berjalannya waktu, kita tahu dia itu punya kasih terhadap kita. Ketika misalnya dia menegur kita. Tetapi kasih yang palsu itu di awal memang terasa manis, tapi belakangnya itu nyiksa kita, menjerumuskan kita. Itu kasih yang tidak benar. Kasih itu sekalipun dia itu menegur kita, membuat kita merasa kecewa, merasa sakit, tapi semakin kita renungkan, itu sebenarnya dia memberi kita pelajaran yang baik. Karena kasih nggak memanjakan, teman-teman. Kalau kasih itu kita berbuat salah, dielus-elus, itu bukan kasih namanya. Itu yang disebut kasih yang palsu itu. Manis di awalnya, tapi berikutnya kita dimasukin jurang. Itu. Kemudian penuh sukacita, teman-teman. Ya, ajaran itu memberi kita damai. Damai sukacita. Nggak bisa dibayar dengan apapun, teman-teman. Nggak bisa dibayar dengan uang, nggak bisa dibayar dengan orang lain, dengan pacar kita, istri kita, anak kita, nggak. Ada orang yang punya pacar tapi dia tetap nggak sukacita. Tetap hidupnya gelisah. Ada orang yang punya harta tapi tetap ujungnya menderita. Banyak orang kaya yang jadinya bundir. Hanya masalah sepele. Banyak orang yang terkenal malah bundir. Oh, apalagi yang terkenal. Banyak orang terkenal dia bundir. Karena dia keterkenalan itu nggak membawa sukacita. Ya, kemudian kasih itu bawa damai. Kalau ajaran yang kamu ikutin itu di mana-mana rusuh, ya, di mana-mana rusuh, ya, itu udah pasti ajaran palsu. Pasti 1000% ajaran palsu. Ya. Ada ya orang misalnya kan bikin masalah misalnya di suatu tempat. Tapi ini nggak masif, nggak di mana-mana. Ya paling di tempat itu doang. Karena kesalahpahaman, kekeliruan sementara. Tetapi yang masif ada di seluruh dunia. Ini kelompok ini yang punya ajaran ini rusuh. Ini pasti bukan ajaran yang benar. Pasti palsu. Ya namanya rusuh. Bayangkan teman-teman, rusuh apa sih? Apakah itu buah yang manis? Tentu enggak. Semua orang juga nggak pengen rusuh. Orang-orang yang datang jadi pengungsi itu kan karena apa? Karena di tempatnya rusuh, dia ke tempat lain. Cari kedamaian, cari tempat yang tenang. Supaya dia bisa mengembangkan hidupnya, bisa sekolah, bisa beraktivitas normal. Itu. Jadi ajaran ini, lihat ajaran. Dengan ada itu guru Gembul ngomongnya di videonya, di podcastnya, saya lupa podcastnya siapa itu. Dia bilang ajaran yang satu ini kenapa di mana-mana nggak akur sama yang lain. Hindu sama Buddha akur, Oten sama Buddha akur. Coba nah di India sama Hindu ribut, di Myanmar sama Buddha ribut. Di tempat Oten dia ribut sama Oten. Di Nigeria orang-orang lagi biasa-biasa aja beribadah dia ributin. Dia rusuhin. Dari sinilah kita tahu buahnya. Mudah teman-teman, mudah. Kalau hatimu merasa, aduh malu ya aku sebagai kelompok ini. Itu kau udah dipanggil Tuhan untuk meninggalkan ajaran palsu ini. Aku sebagai bagian dari mereka, aku merasa malu melihat kelakuan ini.
Itu karena kau sebenarnya dipanggil Tuhan untuk berbalik, tinggalkan. Cuman orang kadang nggak peka karena apa? Karena dari kecil dia udah di brainwash. Ini ajaran benar, ini ajaran yang benar. Tapi coba dia berpikir dengan akal pikirannya sendiri. Dia akan tahu, sangat mudah teman-teman. Bahkan anak kecil pun tahu. Ini ajaran bagus apa enggak? Ya, kasih kesempatan anak itu berpikir. Contoh ya, nak, kalau ada orang agama ini boleh nggak kita kasih salam? Kalau dilarang itu bagus apa enggak? Pasti dia bilang enggak bagus, itu ajaran enggak benar. Sesimpel itu teman-teman. Tapi mungkin kalian ada yang mengikat, misalnya apa, keluarga, misalnya pekerjaan, misalnya harta. Kalau aku tinggalkan ajaran palsu ini, aku nggak kebagian warisan. Jangan khawatir, kamu punya warisan kerajaan surga. Itu janji Tuhan Yesus. Pewaris-pewaris kerajaan surga. Jangan khawatir. Di Alkitab dibilang apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Ya, Miss Esther, aku mau nanya Miss Esther. Iya. Dengan keadaan yang fenomena saat ini, ya. Kalau ajaran palsu itu kita pasti tahu, ya. Sekarang orang-orang Kristen awam pun sudah bisa membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang palsu. Ya? Pasti. Gitu. Nah, sekarang yang fenomena yang sekarang, pengajar palsu menurut Miss Esther, ya. Apalagi di dalam circle kita sendiri, ya. Iya. Menurut Miss Esther, seorang di depan publik, ya, mengajarkan ajaran yang tidak sesuai tertulis di dalam Alkitab. Apa pendapat Miss Esther? Silakan Miss Esther. Tinggalin. Yes. Tinggalin teman-teman. Gampang kok kita ini. Lihat di Alkitab. Dan hatimu pun akan sebenarnya berbicara. Kalau kau itu adalah orang yang sudah benar-benar menerima Roh Kudus, kamu benar-benar yang sudah percaya Yesus, hatimu akan bicara. Nih orang gak beres. Nih orang gak beres. Even itu simple sekali, hatimu akan berbicara, nuranimu akan berbicara karena Roh Kudus yang menggerakkan itu. Betul. Kalau dia, loh ini kan firman Tuhan nggak begitu. Kalau kau meskipun bilang dengan kata-kata yang indah ya, Miss Esther menyampaikan pengajaran dengan kata-kata yang indah, yang muluk-muluk, tetapi tidak sesuai, ya. Umumnya ya kan? Indah, Bu. Umumnya betul. Indah. Setuju. Makanya kelemahan orang Kristen yang awam itu kan awam Alkitab ya, teman-teman. Ini kan kendalanya di situ. Orang yang Kristen dari lahir, ya, tapi tidak tahu banyak tentang isi Alkitab. Ya, sekali lagi, mau itu orang biasa, mau itu spender, ya, dia memang menyadari tidak pernah tahu isi Alkitab tertulis. Datanglah ini pengajar-pengajar palsu di TikTok, ya. Akhirnya terpikat karena apa? Karena merangkai rangkaian kata-kata yang indah-indah, ya, yang tinggi-tinggi itu kan. Nah ini, dan tanpa disadari mereka disesatkan. Makanya sekali lagi, betul, sekali lagi ya, yang tertulis di dalam Alkitab ya jujur ya teman-teman, itu jadi perikop Yesus hamba Tuhan. Miss Esther setuju nggak? Setuju. Yes. Dan bukan cuma satu ayat bahwa tertulis Yesus itu hamba Tuhan. Justru itulah kerendahan hati Tuhan. Nah, Yesus sebagai raja, itu loh. Gelarnya Yesus banyak, Raja, Mesias, apalagi itu. Tapi dia tidak menggunakan itu. Waktu dia ada di dunia ini, ya, waktu dia bersama-sama dengan murid dan pengikutnya, dia malah merendahkan diri. Dan tujuan akhirnya untuk direndahkan, itu tadi di atas kayu salib yang rendah dan hina kan. Kan jelas itu. Iya, jadi gini teman-teman.
sebenarnya kalau kau amati dengan hati yang hati yang bukan subjektif ya, Iya. dengerin aja dari reaksinya. Walaupun mulutnya itu berkata manis, saya udah pelayanan begini-begini, saya Yes. melakukan ini begini, gitu kan. Nggak usah lihat reaksinya tentang suatu hal. Salah satunya yang pernah saya lihat ya. Kalau orang itu mencari sekutu untuk membicarakan orang lain. Misalnya dia nemplok ke sana, dia mencari sekutu untuk ngomongin si B. Pergi ke room yang lain, dia mencari sekutu, meminta dukungan untuk, memang dukungannya nggak secara kamu seinilah sama aku sepaham sama aku ya gitu, nggak gitu. Tapi dia mengarah-ngarah supaya orang itu sekutu sama dia, sepaham sama dia. Itu orangnya bukan bergerak dimotivasi oleh kasih, tetapi oleh hal yang lain. Satu lagi, apalagi kalau dia duduk sama Pencemooh. RT 6. Yes. Ya, RT 6. RT 6. Dia duduk sama RT 6 hanya untuk sependapat biar orang dia dapat dukungan tentang hal yang dia tidak sepaham dengan saudaranya. Itu pasti pengajar sesat. Tinggal. Betul. Jadi teman-teman, ya aku tambahin Miss Esther ya, yang poin-poin saja. Saya ini bukan pandai Alkitab, sekali lagi. Saya bukan penghafal Alkitab. Kalau kemarin langsung namanya saya sebutin. Ya. Tapi memang kan harus ditegur. Nah, kalau kita lihat, karena ini kan sudah di publik ini ya, menyatakan di depan publik sesuatu yang tidak terus dalam Alkitab. Ya kita harus bereaksi dong. Saya sebagai netizen. Ya. Ya kita harus menegur bahwa itu salah, itu sesat. Itu orang terkutuk yang menyatakan itu. Karena Tuhan Yesus bilang, ya, sekalipun malaikat, tapi dia tidak membawakan Injil Kristus atau Injil kebenaran yang tertulis, terkutuk. Bayangin malaikat dibilang gitu. Apalagi cuma manusia-manusia yang seperti ABC itu. Ya, saya nggak. Bu, ini aku nyesek banget lo melihat seseorang itu. Aku masih berharap dia suatu saat hatinya berbalik, lalu makanya Miss Esther, kita berharap itu selama belum bertobat dan mengakui kesalahannya, ya saya masih anggap dia terkutuk. Hindari dia. Miss Esther tolong bacakan Miss Esther. Minta tolong Miss Esther kalau ada Alkitab. Ya, teman-teman juga. Aku harus screenshot saya. Iya, Mbak Intan, monitor. Halo, selamat siang Kak Marsha, selamat siang semua. Aku baca di mana? Sorry Jingga, Shalom. Aku tuh sampai lupa loh. Enggak apa-apa. Karena tadi juga sementara bicara dengan Miss Hadasa, ya. Di mana Kak? Di mana Kak Marsha? Di Alkitab. Apa kata Tuhan Yesus, ya? Kepada siapapun, termasuk kepada malaikat, ya, yang membawakan Injil tapi bukan Injil kebenaran atau Injil Kristus. Seolah-olah di depan publik Injil itu sekalipun malaikat, Tuhan Yesus bilang terkutuk mereka. Apalagi cuman yang manusia-manusia ini, ya, yang datang cuman dengan kata-kata mulut. Tolong dibacakan Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Iya. Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Ayat 8-nya, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Sampai 2 kali di sini ya Kak Marsha. Nah, terkutuk. Pengajaran yang tidak sesuai Injil yang tertulis, ya, terkutuk. Itu malaikat dibegitukan. Apalagi cuma, maaf ya, langsung saya sebut namanya, ya, Agatha, Pak Bom, RK,
menolak bahwa Yesus hamba Tuhan. Pertanyaannya, apakah tertulis ya di dalam firman Tuhan bahwa Yesus hamba Tuhan? Tolong ini salah satu ayatnya, salah satu dari beberapa banyak ayat. Tolong Mbak Jingga, Matius 12 ayat 15 atau ayat Matius, 18. oke, Salah Matius satu ya dari banyaknya ayat bahwa Yesus tuh hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan. Matius 15 ayat, Ayat 18. Coba perikopnya apa itu judulnya? judulnya di sini adalah Perintah Allah dan Adat Judulnya Istiadat Matius Yahudi. 12. Matius Oh 12. Matius, oh ya Matius, sorry ya, Matius 12 Matius ya. 12 ayat 18 itu perikopnya apa? Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Matius Matius 12 12 ayat, ayat 18. Perikopnya apa itu? iya tunggu ya. Matius 12 ayat 18. Yesus hamba Tuhan. Stop di situ, stop. Perikopnya apa Bu Jingga? Yesus hamba Tuhan. Coba. Perikopnya judulnya aja Yesus hamba Tuhan. Apakah Agatha dan kelompoknya berani nggak ganti Yesus bukan hamba Tuhan? Berani nggak? Ingat ya, tadi Tuhan Yesus bilang apa di Galatia? Sekalipun malaikat, ya, sekalipun malaikat, ya, yang membawakan Injil tapi bukan Injil Kristus yang sudah ada, terkutuk. Apalagi cuman Agatha, RK, ya, MP, bom. Ya saya sebut namanya, ya. Mereka menolak bahwa Yesus hamba Tuhan. Pertanyaannya, di mana tertulis surat yang mana Yesus bukan hamba Tuhan? Karena kita tinggal balik aja. Iya. Ya. Sekali lagi Bu Jingga, apa judulnya di dalam Alkitab Matius itu tadi? Yesus hamba Tuhan. Salah itu, Yesus bukan hamba Tuhan. Salah itu Bu. Salah itu. Harusnya. Salah. Harusnya Yesus bukan hamba Tuhan, katanya Agatha. Iya. Mesti bikin sayembara ini. Alkitab itu salah. Mesti bikin sayembara ini antara mereka berempat itu ya, Kak Marsha. Ya. Ingat teman-teman ya, sebelum mereka bertobat dan mengakui kesalahannya, karena mereka mengajarkan di depan publik, menolak isi Alkitab yang tertulis. Ya, buat Agatha and the gang. Ya, jangan ada lagi kamu bilang nanti saya pansos. Miss Esther tahu, ya. Pertama kali saya masuk TikTok nih, Miss Esther tahu saya. Ya, saya tidak butuh follower banyak. Ya, saya tidak butuh kata-kata muluk saya sampaikan di publik. Ya, yang ujungnya akan menyesatkan follower-follower saya. Enggak. Saya tidak pernah bilang saya pandai Alkitab, saya hafal Alkitab, no. Ya. Tapi harus ditegur. Karena dengan lantang ini di depan publik kamu menyatakan Yesus bukan hamba Tuhan. Ya. Ya Gitu loh. memang teguran itu terasa tidak enak ya di depan publik ya, Yes. ditegur. Tapi itu lebih baik teman-teman daripada kita dibiarkan terus-terusan begitu. Ya memang harus ditegur. Ya. Ya. Jangan gini teman-teman, ini teman-teman orang Kristen ya, euforia. Oh ini pinter, ini aduh pokoknya. Kenapa? Karena orang yang pengikutnya itu tidak paham Alkitab. Ya, isi Alkitab Iya. nggak tahu. Pokoknya dengan berkata-kata indah, pinter, bernarasi, bla 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 bla. Udah jadi ngikutin. Sementara tidak memverifikasi sendiri. Betul nggak di dalam Alkitab ini Yesus bukan hamba Tuhan? Kan itu permasalahannya. Ya, saya juga nggak peduli yang pengikut dia itu spender apa. Saya bilang kalian orang terkutuk. Ini kata Alkitab tadi Bu Jingga sudah baca. Siapapun yang mengajarkan, ya, seolah-olah itu Injil Kristus tapi bukan Injil Kristus yang sebenarnya, mereka terkutuk. Bukan kata saya, kata Yesus, wong saya baca kok. Ya, sebelum mereka bertobat, mengakui kesalahannya di depan publik bahwa mereka mengajarkan tidak sesuai yang tertulis dalam Alkitab, mereka orang terkutuk. Ya, Agatha, ya, siapa lagi? Bom, MP, MK, ya. Meskipun kalian follower bilang kalian pinter ini, maaf, ya, maaf sekali lagi, ya, kalian orang terkutuk, ya. Pak Bom juga bilang Yesus bukan hamba Tuhan ya?
Ya circle-nya mereka kan. Harusnya kan ditegur. Wong pendeta palsu aja nggak ada yang negor, circle-nya gimana sih? Harusnya kan ditegur. Lah saya ini menegur karena sudah di depan publik, kecuali ngomongnya itu di dalam ruangan. Banyak yang nggak tahu. Gitu, Pak Ya, Bomom juga ikut ya. gitu loh. Kalau Aku kalau nggak nggak, ikut harusnya mereka ditegur juga seperti itu. Tapi kalau tinggal Iya. teguran Bombom berarti posisinya membiarkan tidak atau membenarkan. posisinya Pak Bombom tidak menegur ya. Harusnya dia Iya. dia hafal Alkitab katanya. Memang Nah, penghafal Alkitab. Kalau saya lihat itu Pak Bom itu memang penghafal Alkitab. Cuma sayang sekali di sini dia seakan-akan membenarkan dari apa namanya pernyataan-pernyataan yang salah itu. lah jadi Harusnya dia kan kan waktu diluruskan. kemarin sama si siapa Pak siapa apa Yohanes itu, ya saya mendukung Rudy kamu. Itu kan Yohanes. ada. Saya mendukung kamu, siapa namanya si Agatha. Lah itu Rudy. kan rekam di jejak Oh ya jejak ampun. digitalnya kan nggak bisa hilang toh. Makanya yang kita tegur tuh karena sudah di publik. Gimana sih? Harusnya kalau Pak Bambang, saya nggak setuju kalau dia memang benar-benar mengakui tertulis ya pengajaran Alkitab terus Yesus sama Agatha. Saya nggak setuju bahwa kamu menyatakan Yesus bukan nama. Harusnya gitu di depan publik, betul nggak? Betul nggak? Ya, Betul, betul. kalau Pak Iya. Erben, itu jadi sebut Pak Erben ya. Kalau Pak Erben ketika salah menurut dia ya pemahamannya dia katakan salah, tapi kalau benar tetap dikatakan benar gitu. Betul. Ya. Itu yang benar-benar motivasinya itu Ya. enggak Jadi perlu gini kita teman-teman ya. ragu, teman-teman. Saya bukan pandai Alkitab, saya bukan pinter merangkai kata-kata, enggak. Ya, tujuan saya jelas menghancurkan ajaran setan itu saya publikasikan. Ajaran RT6 itu loh. Ya. Tapi kadang saya counter dengan pengajaran kebenaran dalam Alkitab. Ya. Karena ini di depan publik, ya, menyatakan bahwa Yesus bukan hamba Tuhan. Loh, ya harus kita tegur dong. Ya. Itu permasalahannya. Nah, tadi kan Tuhan Yesus sudah bilang. Apa mau dibacain lagi? Ya. Seorang malaikat pun membawakan Injil, tapi bukan Injil Kristus, kebenaran yang terdalam Alkitab, terkutuk. Nah pertanyaannya, Agatha dengan lantang mengatakan Yesus bukan hamba Tuhan, tertulis nggak dalam Alkitab? Nggak ada. Membawakan seolah-olah Injil, tapi bukan yang tertulis. Tapi ada yang itu dia membawakan pemahamannya sendiri. Saking pinternya membawakan pemahaman sendiri, bayangkan. Ya, saya nggak butuh follower banyak. Mau kamu followernya banyak kan ya nggak tahu itu kalau followermu itu uclim semua. Hah? Saya nggak butuh. Ya, ya betul. Nanti kalau sudah tidak sepemahaman, ya inilah inilah bergabung sekarang akhirnya. Ya, loh, teman-teman pernah lihat nggak rekamannya dia? Kita disuruh belajar di gereja masing-masing. Loh, gereja kita jelas pendeta membacakan ayat inilah, kamu belajar di romomu katanya. Sementara romomu berkata bulak-balik rekamannya ada Agatha, Yesus hamba Tuhan. Lah kamu romo yang mana? Romo onok maling kamu belajarnya. Hah? Kamu belajar di romo onok maling Agatha. Tapi kalau di publik ya, ngomongnya kayak menganjurkan, ya kalian harus belajar di gereja masing-masing. Pertanyaannya, ya, kamu belajar di Romo yang mana kalau Yesus itu bukan hamba Tuhan, Agatha? Ini loh circle-nya nih yang saya heran. Ya, kok mau disesatkan sama orang terkutuk seperti Agatha itu? Ingat ya, selama belum dia bertobat dan mengakui kesalahannya di depan publik, menolak Yesus hamba Tuhan, saya bilang dia terkutuk. Ya, Galatia 1 ayat 7 dan 8 dan 9 tadi sudah dibacakan. Jangankan Agatha, jangankan MK, ya, seorang malaikat pun membawakan Injil tapi bukan Injil Kristus yang tertulis, dia terkutuk. Ya, bacakan lagi Bu Jingga. Di Galatia ya. Yes. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu,
terkutuklah dia. Tuh. Bukan kata saya nggak pandai Alkitab, nggak hafal Alkitab, tapi saya pernah baca itu. Ya, jangankan bom, jangankan siapa MK, jangankan Agatha, malaikat pun yang sok-sokan mau ngomongin Alkitab, Injil, ya, tapi bukan Injil yang tertulis dalam Alkitab, itu orang terkutuk. Ya bener dong kalau saya bilang mereka itu orang terkutuk. Karena di depan publik dengan sengaja menolak bahwa Yesus hamba Tuhan. Sementara tertulis jelas di dalam Alkitab, bukan 1-2 ayat, bukan 3 ayat, bahwa Yesus hamba Tuhan. Ya, tapi Agatha sok-sokan, ya, seperti guru menyuruh kita, kalian harus belajar di gereja masing-masing. Pertanyaannya, kamu belajar di mana? Ya, yang menolak Yesus hamba Tuhan. Romo, sedikit-sedikit Romo yang paling ortodok. Romo onok maling kamu belajar. Hah? Sebelum kamu bertobat, ya, kalau kamu sudah bertobat, ayo sama-sama. Meskipun tidak akan sejalan mungkin, ya, karena kamu punya pikiran beda. Gitu loh. Ya kan harus ditegur. Kalau dia ngomongin, ya kita harus menegur Edis dong, karena Edis fenomenal. Lah kamu masa nggak bisa ditegur? Yang Edis sampaikan itu ada tertulis. Nggak mungkin Edis menyampaikan firman Tuhan tidak tertulis. Itu loh permasalahannya. Lah kamu sok-sokan membantah, menyanggah sesuatu narasi yang tidak tertulis loh. Itu bagaimana itu? Ya, tema saya ini jelas teman-teman. Ya, tinggalkan pengajar palsu. Bukan kata saya, kata Tuhan Yesus. Ya, tolong Bu Jingga dibacakan Roma 16 ayat 17. Roma 16. Ayat 17. Oke, 16 ayat 17. Bentar ya. Ayat 17, peringatan judulnya. Tuh, stop pelan-pelan. Peringatan. Coba itu. Lanjut, Bu. Tetapi aku menasihatkan kamu supaya saudara-saudara, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Betul. Haleluya, puji Tuhan. Ya, memberikan pengajaran, ya, di luar pengajaran yang kita terima. Kita menerima pengajaran apa? Pengajaran Injil yang tertulis. Agatha datang menyampaikan di depan publik, ya, seolah-olah, ya, mengabarkan kebaikan tapi di luar kebenaran yang tertulis. Apakah kita harus diamkan? Ya, menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Sementara tadi dibacakan udah berapa kali, dibikin perikop lagi, Yesus hamba Tuhan. Ganti dong itu Yesus bukan hamba Tuhan. Berani nggak kamu Agatha? Matius 12 itu. Hah? Saking pinternya, ya, pikirannya dipakai, dibuat narasi. Ya, ternyata orang terkutuk kata Alkitab. Direkam ini. Saya pengen tahu sanggahan dia apa. Sebelum dia bertobat, ya, sekali lagi, sebelum dia bertobat mengakui kesalahan bahwa dia mengajarkan di luar Alkitab yang tertulis, ya. Saya panggil dia orang terkutuk. Kata firman begitu kok. Ya. Coba dilanjutkan ayat 18-nya Bu Jingga. Thank you Bu Jingga. Teman-teman shalom semuanya. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi mereka melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah, menipu orang-orang yang tulus hatinya siapa di situ? Orang-orang Kristen yang menyadari bahwa dia tidak pernah baca Alkitab, tidak pandai Alkitab, jadi followernya dia. Ya, termasuk spender lah, bukan spender lah. Ini kata Alkitab. Ternyata apa? Ya, ya karena jualan omongan yang pinter itu. Dengan kata-kata yang muluk-muluk. Ya, perikoresis lah, antologi lah, apalah. Nah kalau udah bawa-bawa kata-kata itu buat pendengarnya, pinter ini. Gak usah sekolah pendeta aja pinter dia ini, pinter. Ya,
Ya, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka disesatkan oleh Agatha. Saya langsung sebut namanya. Karena teman-teman, kenapa saya sebut namanya? Rekam jejak digitalnya tidak bisa hilang sebelum dia bertobat dan mengaku. Dia menolak Yesus hamba Tuhan tadi. Ya. Jelas itu jadi judul. Nah, kalau kamu menolak, ya, bagaimana dengan judul itu? Kamu mau ganti? Ganti dong judul itu, Yesus bukan hamba Tuhan. Berarti nggak Agatha. Matius 12 itu, ayat 18, temanya. Hah? Inilah orang-orang Kristen ini. Maaf ya, yang awam-awam, yang merasa dirinya, wah aku nggak pandai Alkitab. Ya. Tapi euforia kalau ada satu sosok, waduh pinter, hafal Alkitab, bla bla, udah kecantol. Tapi nggak sadar mereka disesatkan. Ya, disesatkan dengan kata-kata yang muluk-muluk itu tadi. Karena seolah-olah, waduh ini paling ngerti Alkitab nih, saya nggak ngerti Alkitab. Ya, kembali lagi ke Bible teman-teman. Apa kata Alkitab? Ya, sekalipun dia malaikat, jangankan Agatha, MK, ya, malaikat pun Tuhan bilang kalau dia mengajarkan tidak sesuai Injil kebenaran yang tertulis itu terkutuk. Mau ngomong apa? Apalagi cuman Agatha. Hah? Kita lagi tunggu ya. Mungkin sudah ada yang rekam ini. Saya mau tunggu responnya. Ya. Jangan bilang pansos, saya nggak butuh dia tuh baru masuk kapan sih kalau mau pansos? Ini Miss Esther nih tahu saya masuk di TikTok kapan. Ya. Iya, udah lama. Sebelum ada perjalanan antara Wanes dan itu kita sama-sama dulu. Ya. Masih ada sama almarhum Ibu Uti. Saya nggak butuh pansos, saya nggak butuh follower banyak. Tujuan saya jelas kok. Ya. Membongkar ajaran RT6. Saya nggak pernah bernarasi saya pinter Alkitab, saya hafal Alkitab, merangkai kata-kata indah, ya. Saya nggak ini bedanya saya sama Agatha ya, biar direkam. Bedanya sama Agatha sama saya yang dari dulu hampir 5 tahun nggak pernah tertulis Saweria, nggak pernah saya. Ya, karena saya nggak jualan kata-kata itu. Ya bisa dibuktikan sendiri lah Miss Esther. Itu kayak gitu-gitu aku nggak terlalu peduli, jadi agak ketinggalan. Iya, maksudnya bedanya saya nanti kalau misalkan bilang oh ini Marsha pansos gitu kan. Bedanya saya sama Agatha gitu ya teman-teman. Ya, saya diberkati orang, yes saya akuin. Dan itu pun saya pilih-pilih. Kalau Tuhan bilang ambil. Bukan saya sombong ya. Manusia semua butuh uang. Ya, tapi karena mamon itu saya takutin. Jangan gara-gara itu akhirnya pikiran saya ke situ. Akhirnya saya, waduh, saya bisa nih ya belajar Alkitab, ya. Mbak Intan yang biasa sama saya tandem saya itu, waduh nanti dulu Mbak Intan, saya mau ini ngomong Alkitab dulu nih. Karena saya sudah pinter Alkitab, pinter berkata-kata, supaya ya itu tadi celengannya masuk semua. Sorry, saya bukan seperti itu, ya. Buat yang sudah memberkati saya tanpa saya minta dan dengan tulus teman-teman sudah memberkati saya, terima kasih ya. Tapi tujuan saya bukan itu. Ya. Iblis akan mengambil pikiran saya kalau saya sudah tertuju sama mamon itu. Ya, itu bedanya saya. Jangan sampai lagi dia kan gampang kalau sudah terpojok. Maafkan saya. Itu aduh saya kan tahu dia. Teman-teman orang lama tahu lah. Kalau sudah terpojok nih, tapi kalau sudah belum terpojok, wah gampang ngomongnya. Dulu pernah ya kejadian ya. Maaf ya. Saya kan juga nggak pernah masuk ke komanya Agatha. Kita mesti diketemunya di koma lain, ya. Karena waktu itu dia lagi hits. Tiba-tiba di koma siapa itu diturunkan. Langsung dia negur. Itu yang nurunkan tuh saya pakai nama saya dulu, yang dibalik nama ini. Itu Aisyah. Saya kejar dia. Karena dia memfitnah saya kejar. Makanya jangan fitnah saya kejar. Ya. Ujung-ujungnya apa? Ya, di komanya Bang Cipi itu. 3 tahun lalu apa ya? Bang Cipi tahu bahwa bukan saya yang nurunin karena kan ada itunya. Ya, apa Mbak Cipi bilang, "Oh, bukan ini." Ujungnya apa? Minta maaf habis fitnah, minta maaf doang. Udah 3 tahun yang lalu apa ya? 2 tahun lalu. Dia kan baru juga. Ya, tapi bukan baru sama lamanya ya. Ya, teman-teman.
poinnya di sini, kalau sudah dia mengajarkan pengajaran tidak sesuai tertulis dalam Alkitab, tinggalkan. Berarti apa? Dia orang terkutuk. Sebelum dia mengakui kesalahannya dan merubah, ya, pengajarannya harus sesuai dalam Alkitab, ya, dia orang terkutuk. Romonya aja salah kok, ya. Saya belajar dari Romo, tapi Romonya salah. Romonya apa? Mengakui, ya. Romonya yang sekolahnya tinggi itu mengakui Yesus hamba Tuhan, mengajarkan Yesus hamba Tuhan, tapi muridnya ini lebih dari Romonya. Menyarankan kita, ya kalian belajar dong gereja masing-masing, ya. Itu rekam jejaknya nggak akan bisa hilang, kata-kata narasi dia kan gampang bernarasi. Kalau sudah terpojok, udah drama queen-nya nangis keluar. Coba teman-teman kumpulin, ya, drama dia nangis-nangis itu dari berapa tahun yang lalu. Banyak itu kok dikumpulin, ya. Kayak orang sakit jadinya kasihan, ya. Itu teman-teman, ya, sebelum dia bertobat, ya, sebelum dia mengakui, oh iya, yang saya sampaikan itu menyangga Bang Edis itu tidak tertulis dalam Alkitab. Romo saya sendiri yang saya ikuti, Romo Daniel di gereja yang ngortodok itu, ya, dia kan sok mengortodokkan diri, ya, itu Romonya mengajarkan Yesus hamba Tuhan. Selesai, akuin itu, ya, itu teman-teman, ya. Coba dibuka ini Efesus 2 Kak Jingga. Kita baca Efesus Efesus 2 Teman-teman ayat tolong di tap-tap ya teman-teman, 7 di-share, dan kalau bisa 8. di-share ke dia. Efesus 2 ayat 7 dan 8. Mbak Intan sabar ya, Monita Mbak Intan. Filipi bukan Efesus, Filipi. Maaf. Filipi 2 Mm-mm. Filipi 2 ayat 7 dan 8. ini judulnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 7. Melainkan setelah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya. Menggunakan kata hamba di situ itu bukan sembarangan, teman-teman. Iya, betul. Itu dipimpin Roh Kudus, memilih kata hamba. Banyak Miss Esther, ya. Gini loh, kalau dia memang kan dia katanya kan orang pinter nih buat followernya yang banyak. Saya tuh nggak butuh yang kakak yang puluhan K itu, nggak ngurus ya. Kalau puluhan K terus ilmumu cuma segitu kan ya kasihan gitu loh, ya. Harusnya dia kan sudah tahu, ya, bahwa Yesus dengan banyak gelarnya itu raja dan segala macam Mesias, tapi waktu dia datang ke dunia dia nggak pakai gelar itu, ya. Dia nggak naik waktu dia mengajarkan ajarannya itu, tidak naik kuda, enggak. Salah satu contoh dia membasuh kaki-kaki muridnya itu. Nah itu kan sudah jelas, ya. Bahkan dia sangat merendahkan dirinya serendah-rendahnya, ya, untuk akhirnya apa? Dia ada di kayu salib yang hina itu loh. Ya. Iya, justru itulah kasih Tuhan Yesus yang paling besar buat kita loh. Dia datang ke dunia mengambil rupa sebagai hamba. Makanya kalian tuh tidak sadar ya bahwa kalian bilang hamba itu kayak babu, kacung gitu loh, yang seperti RT 6 pikirkan. Jangan. Mana sudah dijelaskan sama Mbak Intan ya. Nanti Mbak Intan boleh itu lagi. Ya. Oke, saya kasih kesempatan dulu Kak Hana, ada yang mau disampaikan ya. Shalom Kak Hana. Halo. Shalom. Bagus sekali. Shalom Bu Jingga, Miss Hadasa, Wintan. Ya memang Yesus adalah hamba Tuhan, tercatat di dalam Alkitab ya. Dalam perjanjian lama pun Nabi Yesaya ada beberapa ayat di sana yang dikatakan Yesus adalah hamba Tuhan. Di dalam Yesaya 42 ayat 1, lihat itu hambaku yang kupegang. Itu nubuatan dalam perjanjian lama. Yesaya 52 ayat 13, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Lalu Yesaya 53 ayat 11, hambaku yang benar itu akan membenarkan banyak orang.
Jadi banyak sekali pembahasan tentang Oh Yesus adalah salah, maaf Kak Hana, salah ya itu, Kak Hana bacanya salah, ya, gitu. bukan hamba, Yesus bukan hamba, salah itu, Alkitab itu salah, Bisa dia. di dalam Alkitab itu salah Kak Hana, Yesus Yesus bukan salah, hamba. Ya jangan ya, ntar jadi terkutuk loh. Perjanjian baru aja mengatakan Kisah Rasul 4 ayat 27, Yesus hambamu yang kudus. salah, Yesus bukan hambamu yang kudus, Yesus bukan hambamu yang kudus, Kak Hana itu salah, Ya pakai Alkitab popo sih Bu Marsha. karena belajar